Halo teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu ya. Di zaman pandemi ini, kita harus menjaga kesehatan. Selain menjaga kesehatan, juga kalau bisa tetap belanja, shopping, apapun yang bisa dibeli, yang memang perlu kita beli. Kenapa? Karena shopping itu walaupun konsumtif, tetapi membantu perekonomian bangsa kita supaya ekonomi bergulir. Namun di zaman pandemi ini kita disarankan menggunakan pembayaran non tunai cashless, yaitu menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu. Salah satu metode menggunakan kartu adalah menggunakan kartu kredit. Nah, teman-teman sudah punya belum kartu kredit? Sudah tahu belum berbahayanya kartu kredit? Sudah tahu belum tentang untungnya pakai kartu kredit? Jika belum, di vlog ini kita akan belajar mengenai hal-hal tersebut. Jadi yang belum mengerti, yuk ikut dengerin di vlog ini. Oke. APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang selanjutnya disebut dengan APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine atau ATM, dan atau kartu debit. Berarti ada 3 ya teman-teman, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit. Dalam vlog kali ini kita hanya akan membahas mengenai kartu kredit. Kartu kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, Pasal 1 Angka 2, kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus atau charge card, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Perlu teman-teman ketahui, yang disebut dengan pemegang kartu adalah kita, nasabah. Sedangkan penerbit yaitu institusi yang mengeluarkan kartu kredit, misalnya perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Tujuan memiliki kartu kredit adalah sebagai alat pembayaran. Ingat teman-teman, bukan sebagai pendapatan tambahan. Kenapa? Karena kartu kredit sendiri adalah hutang yang siap digunakan sebesar plafon kredit yang telah ditentukan oleh bank. Artinya, hutang tersebut wajib dibayar pada saat jatuh tempo. Karena itu, kartu kredit tidak ditujukan untuk gesek tunai. Maksudnya apa? Kita ke toko, kita nggak beli apa-apa, kita gesek. Misalnya kita gesek 1 juta dan kita dapat 900.000. Itu tidak disarankan. Bahkan itu dilarang. Ya teman-teman, jadi tolong jangan gesek tunai. Sebenarnya manfaat kartu kredit ada banyak, yaitu sebagai dana emergensi. Maksudnya untuk kebutuhan yang benar-benar darurat. Batas kredit yang ada dalam kartu kredit dapat digunakan misalnya untuk kebutuhan operasi atau ibu melahirkan. Jadi dana-dana darurat itu bisa tercover dengan kartu kredit. Yang kedua, untuk pengumpulan semua bentuk pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin, dapat dijadikan jadi satu dalam kartu kredit. Lebih efisien dalam mengelolanya, misalnya bayar tagihan listrik, telepon, air, TV berlangganan, internet, dan sebagainya, bisa jadi satu dalam kartu kredit. Yang ketiga, untuk pencatatan biaya. Maksudnya adalah pengeluaran kita dalam 1 bulan akan tercatat dengan baik, sehingga bisa dikelola dengan baik. Yang keempat, biaya pengeluaran jelas. Karena tercatat dengan baik, maka kita dapat melakukan pemeriksaan atas pengeluaran kita. Yang kelima, metode pembayaran online. Pembayaran online dapat menggunakan kartu kredit, tidak hanya melayani di Indonesia, juga di luar negeri. Yang keenam adalah banyaknya promosi. Seringkali penerbit menawarkan cicilan dengan bunga 0%, sehingga barang yang dibutuhkan dapat dibeli terlebih dahulu dengan pembayaran dicicil.
Buat teman-teman yang belum punya kartu kredit dan ingin memilikinya, berikut adalah syarat-syarat memiliki kartu kredit. Penghasilan minimal adalah 36 juta per tahun. Usia minimal pemegang kartu utama adalah 21 tahun. Untuk pemegang kartu tambahan, minimal berusia 17 tahun. Sedangkan maksimal umur pemegang kartu adalah 65 tahun. Dokumen yang diperlukan tergantung dengan pekerjaannya. Apabila karyawan TNI Polri, maka diperlukan KTP, kitas atau kitab untuk WNA, slip gaji atau SPT, dan NPWP. Jika dokter atau profesional lainnya, maka diperlukan KTP, kitas, kitab untuk WNA, slip gaji, SPT atau bukti penghasilan lainnya, dan jangan lupa surat izin profesi dan NPWP. Jika pengusaha, maka tetap perlu kitas, kitab, KTP, slip gaji, SPT, atau bukti penghasilan lainnya, NPWP, dan yang tambahannya adalah akte pendirian, SIUP, TTP. Cara memiliki kartu kredit cukup mudah. Yang pertama adalah siapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti di slide sebelumnya. Yang kedua, mendaftar di penerbit kartu kredit. Yang ketiga, menunggu verifikasi data dari penerbit kartu kredit. Yang keempat, menunggu kartu datang. Jika sudah datang, maka aktifkan saja kartu kreditnya dan jangan lupa aktifkan juga PIN-nya. Pada prinsipnya, kartu kredit adalah hutang, bukan pendapatan tambahan. Pemegang kartu kredit akan diberikan limit kartu kredit, misalnya 10 juta rupiah. Artinya, pemegang kartu dapat membelanjakan maksimal 10 juta rupiah. Di akhir periode, sebulan sekali, penerbit kartu kredit akan mengirimkan tagihan pemakaian selama 1 bulan dan memberikan waktu jatuh tempo untuk membayarnya. Pemegang kartu kredit wajib membayarnya secara minimal ataupun secara penuh. Misalnya, tagihan senilai pemakaian adalah 3 juta. Maka pemegang kartu wajib membayar penuh 3 juta rupiah tanpa bunga atau membayar minimal 5% di masa pandemi sebesar 150 rupiah dan sisanya sebesar 2.850.000 rupiah akan dikenakan bunga. Apabila pemegang tidak membayar penuh ataupun minimal, maka akan berpengaruh kepada kualitas kredit pemegang kartu dan dapat dikenakan denda atau bunga. Namun, apabila pemegang kartu selalu membayar penuh, maka hanya akan dikenakan biaya tahunan. Nah, sekarang bicara keamanan kartu kredit. Aman nggak ya kita pakai kartu kredit? Kita kan transaksinya online juga, offline juga. Aman nggak ya? Ternyata kartu kredit memiliki beberapa pengamanan. Yang pertama adalah nomor kartunya unik, juga punya masa berlaku. Yang kedua, punya kode CVC yang ada di belakang kartu. Jadi nggak cuman nomor kartu yang unik, tapi nomor CVC-nya juga unik, sehingga jadi double security. Yang ketiga, ada notifikasi via SMS atau email untuk transaksi dengan minimal tertentu. Yang keempat, ada kode OTP, bisa melalui SMS untuk transaksi online. Yang kelima, ada fraud analysis yang melihat pola transaksi mencurigakan. Jadi di bagian risiko penerbit kartu akan melihat apakah transaksinya mencurigakan atau enggak. Yang keenam, menggunakan chip sehingga data-datanya ada di dalam chip, lebih aman daripada pakai magnetic stripe. Yang ketujuh, transaksinya sekarang udah nggak pakai tanda tangan lagi, tapi wajib pakai PIN 6 angka. Yang kedelapan, jika mau berubah nomor handphone, maka akan verifikasinya berlapis. Karena notifikasinya kan ke nomor handphone. Jadi berbahaya kalau nomor handphonenya berubah tanpa diketahui oleh pemegang kartu. Yang kesembilan, untuk transaksi yang mencurigakan, perbankan biasanya melakukan konfirmasi by phone. Jadi kita ditelepon, benar nggak Pak? Benar nggak Bu ada transaksi ini? Seperti itu. Yang kesepuluh, apabila ada transaksi yang mencurigakan yang tidak bisa dikonfirmasi, maka kartu kita diblokir sementara. Jadi nggak bisa ada transaksi berkali-kali yang mencurigakan terus. Yang ke-11, kalau terjadi kehilangan, maka kita bisa by phone aja cukup untuk memblokirnya, sehingga tidak bisa digunakan oleh orang-orang lain. Yang ke-12, pencatatan transaksi bisa dilihat dari mobile banking apabila penyedia penerbit kartu kredit menyediakan mobile bankingnya.
Nah, bagaimana biayanya sekarang? Manfaatnya banyak, keamanannya lebih bagus. Bagaimana biayanya? Ternyata kartu kredit itu mengenakan biaya, yaitu biaya tahunan. Ini tergantung pada jenis kartu kredit yang diberikan. Ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum, ada yang black. Biaya tahun ini kan berbeda-beda. Ada biaya apa lagi? Ternyata ada biaya bunga. Kapan kita dikenakan biaya bunga? Yaitu pada saat memegang kartu hanya membayar sebanyak minimal pembayaran. Yang tadi 5% itu loh. Sisanya akan dikenakan bunga. Yang berikutnya, jika kita terlambat membayar, kita akan dikenakan denda. Misalnya, jatuh temponya tanggal 15, tapi kita bayar tanggal 16, maka karena keterlambatan 1 hari itu kita akan dikenakan denda. Yang berikutnya lagi, apabila pemegang kartu kehilangan kartu, akan dikenakan biaya penggantian kartu. Berapa biayanya tergantung dengan jenis kartu kreditnya. Namun, apabila kartu habis masa berlakunya, maka penggantian kartu biasanya tidak dikenakan biaya. Nah, teman-teman, punya kartu kredit itu bisa baik, bisa buruk. Karena bisa menimbulkan hutang yang tinggi, bunga yang tinggi. Jangan lupa bunga kartu kredit kesannya kecil, tapi dihitungnya tahunan itu cukup besar. Maka kita wajib bijak menggunakan kartu kredit. Yang pertama, gunakanlah sebagai alat pembayaran, bukan sebagai pendapatan tambahan. Yang kedua, bayarlah lunas setiap jatuh tempo, agar tidak terkena bunga. Yang ketiga, bayarlah tepat waktu, agar tidak terkena denda. Yang keempat, jangan ngambil uang di ATM menggunakan kartu kredit, karena akan dikenakan bunga. Ingat, kartu kredit adalah hutang. Yang kelima, gunakan promosi kartu kredit untuk diskon dan cicilan 0%. Namun, jangan lupa tetap beli karena kebutuhan, bukan karena promosi. Yang keenam, berbelanja online di website yang sudah terpercaya. Yang ketujuh, tidak pernah memberikan data kartu kredit dan data pribadi kepada siapapun. Yang kedelapan, selalu gunakan PIN dalam bertransaksi. Yang kesembilan, selalu lakukan pengisian data secara berkala. 10. Periksa tagihan secara rutin. Waspada, hati-hati. Apabila ada transaksi yang tidak dikenal, segera lapor ya. Yang ke-11, jangan lupa pastikan notifikasi transaksi sudah aktif dan kita bisa lihat, bisa terima. Jadi kalau ada notifikasi, kita selalu tahu. Ada transaksi, kita selalu tahu. Yang ke-12, ini penting sekali. Jangan pinjamkan kartu kredit kepada siapapun. Jangan ya, jangan. Kesimpulannya adalah, apabila kita bijak dalam menggunakan kartu kredit, maka akan banyak manfaat yang didapatkan dari kartu kredit. Namun, apabila tidak bijak, maka kartu kredit akan menimbulkan hutang yang menggunung. Jadi, semua tergantung teman-teman. Kartu kredit adalah suatu pilihan, tapi bukan keharusan. Kebijaksanaan, kedewasaan sangat diperlukan dalam menggunakan kartu kredit. Jadi teman-teman sudah tahu dong tentang manfaat kartu kredit. Jadi asal bijak, kartu kredit itu aman untuk digunakan. Jadi tunggu apa lagi? Silakan shopping, belanja menggunakan kartu kredit. Sekian ya untuk vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Adi Rahmat pamit dan undur diri. Terima kasih.